Jabatan adalah pengabdian, adalah tanggung jawab, adalah suatu persembahan kita untuk rakyat, bukan untuk ambisi pribadi atau golongan, saudara sekalian. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Ora. Halo teman-teman, sahabat pejuang keadilan dimanapun kalian berada. Kembali lagi melalui video dan kanal YouTube ini, kita suarakan lagi keresahan kita terhadap penegakan hukum yang terjadi di negeri kita ini ya. Bersama dengan kanal YouTube Bali G Academy, saya akan terus menyuarakan ya keresahan kita terhadap penegakan hukum yang serampangan dan banyak terjadi rekayasa ya, yang cenderung dan sangat jelas merugikan rakyat jelata seperti kita ini. Teman-teman, tadi kita sudah lihat video pidato Pak Prabowo, bagaimana beliau begitu berapi-api ya menyatakan keberpihakannya terhadap rakyat kecil ya, dimana beliau itu dengan lantang menyatakan bahwa sangat ini ya, mendukung kepentingan rakyat ya. Jadi semua apa yang di jabatan yang diperolehnya sekarang dia abdikan untuk rakyat. Nah, kita sebagai rakyat ini sedang menunggu ya aksi beliau untuk memperbaiki penegakan hukum di negeri kita ini. Karena kalau cuman ngomong dan pidato berapi-api itu tidak ada gunanya kalau tidak ada aksi ya. Jadi besar harapan kita Pak Prabowo memperbaiki ya penegakan hukum di negeri kita ini. Karena beliau pernah menyatakan ya dalam pidatonya itu bahwasanya negara yang gagal itu adalah negara yang diawali dengan kegagalan di penegakan hukumnya. Nah, di sini kita sudah lihat bahwasanya negara kita itu sudah berada di jalur itu ya. Jadi penegakan hukum di Indonesia ini sudah sangat kacau ya. Jadi hukum itu sudah sangat vulgar ya, memperlihatkan bahwa hukum itu sangat tumpul ke atas ya dan sangat tajam ke bawah, di mana rakyat-rakyat kecil seperti kita ini banyak menjadi korban ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas dan suarakan kembali ya keresahan hati kita terhadap penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas ya tentang kasus Pina Cirebon ya, di mana di sini kita akan gugah ya, kita akan informasikan, sebarluaskan ya bahwasanya di dalam penegakan hukum di kasus Pina Cirebon itu terjadi salah tangkap ya, dan sangat merugikan rakyat kecil ya. 7 terpidana kasus Pina Cirebon itu tidak bersalah. Hal itu ditunjukkan oleh saksi ahli Rismon Asiolan Sianipar ya. Jadi Pak Rismon sudah berhasil menunjukkan bahwa bukti scientific evidence ya, bukti saintifik menunjukkan bahwasanya hasil ekstraksi HP Widi menunjukkan adanya interaksi ya antara Widi dengan Vina pada jam-jam kritis ya, yang dituduhkan kepada 7 terpidana seumur hidup tersebut ya. Jadi ketika mereka dituduh melakukan pembunuhan, nah pada waktu itu masih terjadi ini ya, komunikasi melalui chat ya. Hal itu ditunjukkan dari hasil ekstraksi yang dilakukan oleh Pak Rismon ya, ahli digital forensik. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas kasus Pina Cirebon dengan mereview video yang diunggah oleh Pak Rismon ya, yang memiliki judul Pak Prabowo Subianto, kenapa Anda tidak peduli dengan nasib 7 terpidana seumur hidup pada kasus Pina Cirebon ya. Jadi di video ini Pak Rismon menyampaikan ya
apa namanya, harapannya pada Pak Rismon ya, pada Pak Prabowo ya. Jadi Pak Rismon menyampaikan harapannya pada Pak Prabowo untuk memberi atensi khusus pada kasus-kasus penegakan hukum yang serampangan ini ya, seperti kasus Tina Cirebon dan kasus Jessica ya. Kasus Jessica itu sudah nyata-nyata terjadi rekayasa yang ditunjukkan oleh ahli digital forensik Pak Rismon, dan begitu juga di kasusnya Tina Cirebon ini ya. Bukti digital itu menunjukkan bahwa waktu yang dituduhkan terjadi pembunuhan itu masih terjadi, bahwasanya itu masih terjadi komunikasi antara korban dengan temannya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja review yang di ini ya, video yang diunggah oleh Pak Rismon melalui kanal YouTube Bali G Academy ya. Jadi di sini kita ingin menyebarluaskan informasi ini ya, biar informasi seperti ini sampai ke telinga presiden ya, sehingga besar harapan kita, menaruh harapan ya bahwasanya penegakan hukum itu bisa diperbaiki oleh Pak Prabowo ya, selaku presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung saja review dan ini ya, sebarkan video ini. Kita review videonya Pak Rismon. Soras Bali G Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya tadi kita dengarkan ya bahwa pangkat apa segala macam itu untuk rakyat, katanya Pak Prabowo Subianto. Terus dikatakan juga ingin partainya Gerindra ingin mencalonkan dirinya kembali untuk tahun 2029, meskipun pekerjaannya belum ada yang menurut saya yang signifikan ya, kecuali makan bergizi ya. 100 hari saya tunggu-tunggu tentang penegakan hukum ini, belum ada apa-apa gebrakannya ya. Kalau makan bergizi gratis oke lah, ada duit hemat oke, tetapi banyak yang lebih esensial Pak Prabowo Subianto ya. Penegakan hukum, janji Anda dulu pada saat kampanye menegakkan hukum yang tegas dan bersih, pemerintahan yang bersih ya, jajaran kepolisian yang bersih dan jajaran penegak hukum lain yang bersih, tegas, tanpa pandang bulu. Manalah buktinya sekarang. Terlalu dini untuk mencalonkan 2029, padahal kita lihat belum ada yang signifikan. Anda juga mengatakan pemerintahan yang meritokrasi ya, artinya orang yang cocok dengan backgroundnya lah, kepakarannya ada di situ. Tetapi salah satu contoh Menteri Kehutanannya aja dari ilmu agama, Raja Juli Antoni, di mana itu? Belum lagi kalau yang lain-lain kita kupaskan. Nah, terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, apakah Anda tidak pernah dengar ya bagaimana ini ke-8 terpidana kasus Tina Cirebon, di mana 7 sekarang mendekam di penjara seumur hidup? Apakah Anda sebagai presiden tidak pernah dengar gitu? Tidak pernah dengar adanya anak bangsa ini yang harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya, yang sudah disiksa ya. Mereka akui itu, statement mereka di pengadilan ya, mereka dipukul, disuruh minum air kencing dan lainnya dipukul gembok ya, dan lainnya. Itu apakah Anda sebagai seorang presiden sekarang yang sudah 100 berapa hari ini nggak pernah dengar gitu loh, nggak mau mengeluarkan statement sedikit pun untuk keberpihakan Anda kepada rakyat ya? Kalau di Oke, di sini di video ini Pak Rismon mempertanyakan keberpihakan dari Pak Presiden Prabowo ya terhadap rakyat, dan mempertanyakan implementasi dari janji-janji yang diucapkan pada saat kampanye ya, sebelum jadi presiden, terkait penegakan hukum di Indonesia ya, terkait penegakan hukum, perbaikan penegakan hukum ya, yang kita ketahui saat ini begitu vulgar ya, hukum itu sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya, sangat berpihak pada penguasa ya.
sangat berpihak pada mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Itu yang terjadi saat ini. Dan Pak Rismon ini mempertanyakan apakah Prabowo ini tidak mengetahui ya sedikit pun informasi terkait kasus Vina Cirebon ini, di mana ada tujuh orang rakyat kecil ya yang dipenjarakan, yang disiksa di dalam penjara untuk mengakui bahwa mereka yang melakukan hal tersebut ya. Sedangkan di satu sisi ada seorang saksi ahli ya, beliau ini Pak Rismon Nasiolan berhasil mengekstrak ya barang bukti digital dan menunjukkan bahwa di dalam barang bukti digital itu terdapat chat antara korban dan temannya ketika waktu kritis ya, waktu yang dituduhkan terjadi pembunuhan terhadap ini ya para terpidana ini. Jadi ketika mereka dituduhkan melakukan pembunuhan pada waktu itu, terdapat bukti yang menyatakan, yang memperlihatkan bahwa ada chat komunikasi antara korban dengan temannya ya. Jadi bagaimana mungkin di sini pembunuhan itu terjadi sedangkan di sana masih ada komunikasi antara korban dengan temannya. Itu barang bukti digital yang tidak bisa dibantah ya. Sedangkan selama ini penuduhan terhadap 7 terpidana ini hanya berdasarkan keterangan dan keterangan saja ya. Keterangan saksi, kata si A, kata si B dan seterusnya ya, yang bisa teman-teman baca melalui media. Dan itu terungkap di BAP-nya sendiri. Bilang nanti Oke, tidak kita ada lanjut, apa Bapak. intervensi segala macam. Kenapa undang-undang Pilpres bisa diubah? Ya, apanya? Usia cawapresnya. Kan itu juga intervensinya itu. Tetapi kenapa untuk rakyat ini nggak ada apa statement yang keluar dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang ketika kampanye begitu menggebu-gebu, mati rela demi rakyat, bla bla bla. Ini loh Pak, rakyat yang mana yang Anda bilang siap mati? Ini rakyat kecil, itu loh. Ya, ke-8 orang ini adalah buruh bangunan. Ya siapa? Kemarin sudah berjuang, tetapi mana penegakan hukum di Indonesia yang bukti ekstraksi SMS yang dari Polda Jabar sengaja tidak dibahas, sengaja tidak dibahas oleh jaksa penuntut umum dan hakim, padahal ada di dalam berkas yang bisa membebaskan mereka karena dari waktu time frame ketika mereka dituduhkan melakukan apa yang didakwa dan dituntut, itu mereka ada SMS dari almarhum yang menjadi korban. Inilah Pak Prabowo Subianto ya. Jauh sekali statement orasi-orasi Anda terhadap permasalahan-permasalahan konkret gitu loh Pak. Coba orasinya itu sebutkan kasusnya gitu loh, konkret gitu loh Pak. Masa nggak ada sih yang membisikkan kepada Anda atau keponakan kek sepupu kek atau cucu yang mendengar kasus ini, dan Anda harus, kalau mendiamkan kayak gini, Anda tahu dan Anda mendiamkan, maka Anda bukan presiden kami ya, bukan presiden untuk rakyat jelata ya. Karena apa Pak? Dengan penegakan hukum, dengan kepolisian yang paling hancur se-Asia Tenggara, maka siapapun kami rakyat jelata bisa menjadi korban, bisa direkayasa. Kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian yang Anda ada dalam kabinet Anda itulah otak rekayasanya ketika dia Kapolda Metro Jaya 2016. Mengabur-ngaburkan untuk membuat narasi menyesatkan dengan kabur-kabur video CCTV yang sudah dikaburkan oleh Mabes Polri itu Pak, ahlinya Muhammad Noah Lazar. Terus kalau kita berteriak kepada presiden yang sudah kita harapkan presiden baru, penegakan hukum sudah direformasi, dirombak, itu kan janji Anda dalam Asta Cita itu ya, reformasi hukum. Itu ada itu nomor berapa itu? Ya, di sini ada nggak ya tuh? Ada itu. Di mana itu? Ya itu. Nah, jadi di sini Pak Rismon mengingatkan kepada Pak Prabowo ya selaku
Presiden Indonesia terpilih, bahwasanya apabila kasus-kasus penegakan hukum seperti ini yang direkayasa dan ditersangkakan tanpa bukti yang ini ya, dipaksakan seperti ini, seperti kasus Pina Cirebon ini, salah tangkap dan ini ya, tidak memperdulikan bukti digital yang saintifik, maka apabila ini tidak dibenahi secara segera, maka kita sebagai rakyat jelata, rakyat yang Bapak pimpin ini sangat merasa tidak aman ya, karena kita bisa ditersangkakan kapanpun ya oleh para penegak hukum ini, oleh pihak kepolisian ya, tanpa adanya bukti yang jelas ya. Jadi kasus-kasus seperti ini bisa menimpa siapapun ya. Kami ini sebagai rakyat jelata bisa ditersangkakan kapanpun ya, dengan tanpa bukti yang jelas. Itu sangat, tentu saja itu sangat berbahaya dan sangat sangat tidak aman bagi kami ya. Jadi hukum yang seharusnya menjadi tempat kami berlindung ya, tempat kami berlindung supaya merasa aman, itu justru dapat membuat kami ditersangkakan ya, dijerat ya, dihukum dan tidak aman lah ya. Jadi kalau dibiarkan seperti ini, maka hal tersebut sangat merugikan kami sebagai rakyat jelata ya. Dan di sini kami minta Pak Prabowo untuk segera bertindak ya, segera membenahi hukum Indonesia. Reformasi hukum, Anda katakan kan reformasi hukum, mana implementasinya ya? Masih 100 hari. Tanda-tandanya pun kami nggak lihat gitu loh. Jadi kalau sampai setengah tahun ini nggak ada perubahan dalam reformasi hukum, berarti nggak akan ada dalam 5 tahun kepemimpinan Anda ya, nggak akan ada gitu. Coba sebutkanlah dulu kasus-kasus yang salah tangkap, yang direkayasa oleh kepolisian. Saya sudah tantang, saya siap untuk bertemu dengan Anda. Ya, walaupun saya sudah sajikan di persidangan PK kemarin, ya, baik Pina Cirebon maupun kasus Jessica Wongso, tetapi kan kalah juga kan. Kasus Pina Cirebon mereka abaikan dengan enteng gitu loh. Ekstraksi SMS yang dari Polda Jabar itu sendiri yang bisa membebaskan ke 8 terpidana ini, ya siapa harapan kami? Ya Anda lah gitu loh. Sebagai presiden, masa nyebutkan kasus ini pun nggak bisa? Kasus Jessica Wongso, tetap aja itu polisi berbohong gitu loh. Karena mereka kan sudah kompak, sudah akur, polisi, jaksa, hakim. Padahal seharusnya itu bagian yang terpisah kan, tetapi karena sering bertemu, saling kolaborasi, akhirnya saling melindungi. Itu Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau ini mau bicara capres, jangan prematur dulu Pak. Rakyat bisa mencabut mandat Anda ya, kapanpun, walaupun belum 5 tahun. Kalau kami lihat penegakan hukum masih hancur seperti ini, kami bisa mencabut Pak. Ingat 98. Itu 10 tahun ini zaman Joko Widodo sudah sangat berantakan penegakan hukum itu. Mungkin rakyat masih bersabar, masih ada harapan Prabowo Subianto tegas, mantan Danjen Kopassus semua akan disikat, berani mati. Jangankan sekali, 10 kali mati pun siap kalau bisa. Kan gitu, tetapi kan ekspektasi itu sampai sekarang masih nol. Apa yang dibanggakan, memang hebat makan bergizi gratis, tetapi ya setiap kalau ada duit kan bisa itu dilaksanakan. Ya, nggak menyentuh semua elemen masyarakat, penegakan hukum semua fondasi Indonesia bernegara. Bapak sendiri bilang, negara gagal itu dimulai dari apa? Akibat dari apa? Penegakan hukum yang gagal, polisi yang gagal. Ya, sudah gagal sekarang Pak. Tunggu saja sampai negara gagal. Sudah gagal, buktinya kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Ya masa Bapak nggak mendengar jeritan ke 6 terpidana ini, ya, terpidana seumur hidup, ya, di pengadilan, masa nggak nonton itu, bagaimana itu, ya, terus itu Kapolri Listio Sigit Prabowo itu, mana itu tim susnya itu, yang terdiri di, dari
Irwasum lah, Kadipropam lah, Kabar Eskrim, sampai sekarang nol, omong kosong itu. Terus apalah prestasi Anda 100 hari ini? Kan tinggal perintahkan, Listio, benar nggak itu salah tangkap? Benar nggak ekstraksi SMS-nya itu tidak dipakai? Kan tinggal tanya saja, pasti udah gemetar dia. Ya, kalau memang itu gak dipakai bukti itu yang membebaskan mereka, bebaskan mereka gitu. Kan gitu. Itu baru executive order ya. Ada perintah eksekutif yang membenahi gitu. Tapi kalau angkat tangan ya tentang apa kasus-kasus salah tangkap, rekayasa yang dialami orang kecil, orang jelata, Anda diam berarti you are not our president gitu loh. You are not. Ya, sampai sejauh ini, sampai detik ini menyebutkan kasus ini pun tidak berani gitu. Tidak mau atau tidak berani atau tidak peduli gitu loh. Karena kami peduli sesama orang kecil, sesama orang jelata. Karena apa? Setiap waktu kami bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami Jessica, seperti yang dialami ke-8 terpidana Vina Cirebon, seperti yang dialami 6 laskar FPI. Itu setiap waktu kami bisa direkayasa. Kalau kepolisian bobrok seperti ini, dan Anda, apa prestasi Anda penegakan hukum 100 hari ini? Apa yang bisa dibanggakan? Nggak ada. Gitu loh. Dan prediksi saya, ya, sampai Anda selesai nggak ada ini. Nggak bakal ada. Gitu. Ya, jadi di sini terlihat Pak Arismon ya, dan kita semua tentu saja merasa pesimis ya dengan penegakan hukum di Indonesia yang saat ini ya, terutama ketika presiden kita yang terbaru ini Pak Prabowo Subianto tidak serta-merta ya melakukan perbaikan signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia ya. Jadi kita lihat 100 hari terakhir ini memang belum ada ya, bukan tidak ada, tapi belum kita lihat adanya aksi nyata terhadap pembenahan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terutama terhadap kasus-kasus viral yang begitu nyata ya, terjadinya rekayasa dan kasus salah tangkap yang menimpa rakyat kecil, yang katanya Pak Prabowo adalah presiden rakyat kecil dan begitu ingin mati ya, 10 kali pun mati demi rakyat Indonesia itu rela ya. Tapi di sini kita lihat gebrakan terhadap perbaikan penegakan hukum itu dalam 100 hari terakhir ini belum ada ya, dan tidak bisa kita bilang hal ini membuat kita pesimis ya. Jadi di sini kita tuntut keberanian Pak Prabowo untuk mengambil sikap ya terhadap kasus-kasus seperti ini yang viral dan sudah begitu nyata ya terjadinya salah tangkap dan kasus rekayasa ya, seperti kasus Vina Cirebon dan kasus Jessica ini. Itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Hi guys, so if you are from Indonesia and if you want to work remotely and earn $1,000 US. Saya juga kecewa ya bagaimana kemarin Anda mengatakan mengglorifikasi Jokowi, terima kasih Jokowi. Kenapa nggak terima kasih pada rakyat yang memilih Anda? Gitu loh. Kenapa harus Jokowi? Apa karena bansos yang 22 juta orang itu? Gitu loh. Harusnya kan berterima kasih kepada rakyat yang memilih Anda. Disitulah fondasi Anda untuk berjuang demi rakyat, bukan demi Jokowi. Gitu loh. Tanpa Jokowi pun kami punya presiden baru. Gitu loh. Tanpa intervensinya pun Indonesia ya wajib punya presiden baru. Gitu loh. Anda atau bukan harus ada presiden baru. Keberlanjutan kepemimpinan gitu loh. Ya. Jadi bagaimana ini Pak? Mau didiamkan ini kasus Vina Cirebon? Anda punya Menko Polhukam, Menko apa itu dibagi ya? Apa itu Menko untuk hukum dan HAM? Mana gebrakannya? Masa nggak bisa membentuk sebuah tim pencari fakta? Apakah benar ini ekstraksi SMS-nya untuk Vina Cirebon ini nggak dihadirkan, nggak disajikan, malah dibilang oleh Hakim Agung tidak novum baru, tidak bukti baru. Ini kita negara apa ini? Negara barbar ya, secara hukum. Ya, sudah ada bukti ilmiah yang jelas bisa membebaskan mereka. Kecuali ada bukti lain yang...
Oke, jadi di sini kita lihat Pak Rismon ini ya menyatakan sudah begitu jelas adanya bukti ilmiah yang seharusnya bisa membebaskan ke 7 terpidana tersebut ya. Karena bukti ilmiah tersebut tidak bisa dibantah ya. Itu sudah sudah ada di barang bukti yang disita ya, dan di situ sudah terlihat berhasil diekstraksi oleh Pak Rismon bahwasanya Vina dan temannya Widi itu masih melakukan chattingan, komunikasi pada saat jam yang dituduhkan kepada tujuh terpidana tersebut ya, saat terjadinya pembunuhan ya. Jadi hal tersebut seharusnya bisa menjadi barang bukti yang dapat membebaskan ke-7 terpidana tersebut ya. Dan di sini seharusnya ini ya, Kementerian Hukum itu mengambil tindakan yang tegas ya, melakukan membentuk tim khusus untuk menguji bukti-bukti tersebut dan kebenaran dan keasliannya ya, sehingga keadilan terhadap ke-7 terpidana tersebut dapat ditegakkan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini penegakan hukum di Indonesia ini sudah sangat akut ya. Jadi 10 tahun terakhir di zaman Pak Jokowi ini begitu terasa banget bagaimana hukum itu ditegakkan secara ugal-ugalan semena-mena ya, sangat tumpul sekali ke atas dan sangat tajam ke bawah, terutama ke rakyat jelata ya. Jadi itu yang membuat miris, dan kita sebagai rakyat jelata ini merasa tidak aman di yang mengkriminalkan mereka kan. Ini hanya bersandar keterangan Aib, ya, Dede dan lainnya bisa dibuat orang seumur hidup. Ini kan Anda katanya berpendidikan Eropa, menghabiskan waktu seumur hidupnya di Eropa. Apa enggak menggelikan melihat hal seperti ini? Ya? Terjadi di Republik ini seperti itu. Ya, penegakan hukum hanya karena katanya, keterangan tanpa ada didukung oleh scientific evidence. Justru scientific evidence diabaikan, gitu loh. Dan itu semakin dikonfirmasi oleh Hakim Agung dengan penolakan PK itu. Ya, jadi bagaimana juga dengan Jessica? Ya, saya sudah jelaskan itu waktu PK 2024, rekayasa video CCTV pakai software gratisan oleh Bareskrim, lab forensik Bareskrim Muhammad Nual Azhar. Siapa yang bertanggung jawab? Tito Karnavian dan Krisnamurti. Anda berani nggak menangkap mereka? Berani nggak? Gitu loh. Kalau Anda tidak berani sampai Anda berakhir, berarti Anda cemen, gitu loh. Presiden yang nggak berani menangkap hanya seorang Tito Karnavian. Ya. Saya aja jadi presiden langsung satu hari dilantik, langsung saya tangkap mereka semua. Jangan sampai main-main sama rakyat kan gitu. Karena republik ini dibiayai oleh rakyat gitu loh. Ya. Apa yang Anda banggakan 100 hari pemerintahan Anda? Nggak ada gitu loh, kecuali makan bergizi gratis yang katanya sudah 1.700.000. So what gitu loh. Kalau cuma ada duit kasih makan, ya udah selesai. Terus mana janji-janji Anda yang lain, terutama penegakan hukum, reformasi hukum, itu yang dirasakan semua rakyat. Karena kalau penegakan hukum yang sudah bagus, maka ekonomi ya pasti lancar itu. Gitu. Karena itu dasarnya. Iya, itu dia teman-teman. Benar sekali kata Pak Rismon. Reformasi hukum, perbaikan penegakan hukum itu lebih penting daripada makan gizi gratis. Karena makan gizi gratis itu bisa dilakukan karena cukup dengan uang saja ya. Tapi penegakan hukum ini, perbaikan penegakan hukum ini perlu keberanian dan dedikasi ya dari seorang presiden. Karena hukum ini langsung dirasakan sendiri oleh rakyat Indonesia ya. Seluruh rakyat Indonesia merasakan dampak dari penegakan hukum ini.
Jadi besar harapan kita untuk Pak Prabowo dapat melakukan perbaikan penegakan hukum. Oke teman-teman, sekian video perjuangan kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.